Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Akbar. Di video ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Etiket untuk Mengoptimalkan Transaksi Penjualan Tiket Kapal secara efektif menggunakan Near Field Communication berbasis mobile. Adapun latar belakangnya adalah teknologi Near Field Communication (NFC) merupakan teknologi yang saat ini telah mendukung di beberapa perangkat bergerak atau smartphone. Teknologi ini banyak diimplementasikan untuk membuka aplikasi secara otomatis, memberitahu posisi suatu tempat, menjalankan tugas tertentu, dan melakukan pembayaran. Pengguna smartphone menurut data sekitar 65,2 juta pengguna, sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa. Artinya, hampir 30% pengguna smartphone di Indonesia. Sehingga dengan mengintegrasikan aplikasi tiket kapal dengan perangkat smartphone menjadi lebih baik dan akurat. Aplikasi informasi dan pembelian tiket kapal berbasis NFC ini bertujuan untuk mempermudah dalam pemindahan data transaksi penjualan tiket serta melakukan otomatisasi proses dalam validasi tiket dan pencatatan data penjualan tiket lebih akurat. Teknologi NFC telah banyak diimplementasikan dan diintegrasikan dengan perangkat mobile phone. Hampir tidak diragukan lagi bahwa kini telah banyak perangkat mobile phone yang telah ditambahkan perangkat NFC. Lebih dari 150 juta pengguna mobile phone sudah dilengkapi dengan NFC di tahun 2014. Pada penelitian ini, pengguna teknologi NFC diimplementasikan pada tiket kapal dengan bantuan etiket sebagai media transaksi. Data saldo disimpan pada etiket tertentu. Hal ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan transportasi utama kapal yang sesuai di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana membangun sistem pembelian tiket pada etiket, bagaimana membangun sistem pengisian saldo pada etiket, bagaimana membangun sistem palang pintu berbasis NFC untuk menggantikan pemeriksaan tiket oleh petugas loket. 4. Bagaimana sistem dapat mencatat jumlah penumpang perharinya. Batasan masalahnya adalah 1. Bagaimana saldo penumpang bisa berkurang dan saldo pengelola pelabuhan bertambah setiap kali transaksi berhasil dilakukan. 2. Aplikasi yang dibangun hanya menampilkan informasi kapal yang berupa jadwal keberangkatan kapal dan harga tiket kapal. 3. Aplikasi hanya dapat dioperasikan melalui smartphone Android. 4. Diasumsikan bahwa harga tiket tetap sesuai dengan kategori tiket. 5. Kode voucher untuk pengisian saldo didapat dari pihak ketiga. Tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk membangun sistem pembelian tiket berbasis mobile. 2. Untuk membangun sistem pengisian saldo pada tiket elektronik berbasis token melalui aplikasi. 3. Menyediakan layanan jadwal keberangkatan, harga tiket kapal, pemesanan kursi, dan pembelian tiket untuk penumpang kapal. 4. Untuk membuat sistem yang dapat mencatat jumlah penumpang kapal melalui database. Manfaat penelitiannya adalah untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat membantu penumpang kapal dalam melakukan pencarian informasi seputar kapal dan pembelian tiket kapal. Maka, dibutuhkan sebuah aplikasi informasi dan pembelian tiket kapal untuk mempermudah dalam pemindahan data transaksi penjualan tiket, serta melakukan otomatisasi proses dan dalam validasi tiket dan pencatatan data penjualan tiket lebih akurat. Tinjauan umumnya adalah penelitian dilakukan oleh Dwi Eli Kurniawan, Agus Fatullah, dan Nur Cahyo Kushardianto pada 2015 yang berjudul Perancangan Aplikasi Penjualan Tiket Kapal Menggunakan Near Field Communication (NFC) pada Perangkat Bergerak, yang bertujuan
Sistem penjualan tiket kapal menggunakan perangkat NFC. Perangkat NFC merupakan perangkat komunikasi dengan teknologi berbasis konektivitas nirkabel berbasis RFID. Penelitian ini masih berupa rancangan yang menghasilkan prototipe. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan, maka penulis membuat penelitian dengan judul Perancangan Aplikasi Informasi dan Pembelian Tiket Berbasis Mobile menggunakan teknologi Near Field Communication NFC, yang bertujuan dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan transportasi utama kapal yang sesuai, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Adapun tinjauan pustakanya adalah aplikasi. Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Pembeli. Pembeli adalah untuk mengadakan materi dan part pada kualitas yang tepat dan kuantitas yang tersedia untuk digunakan dalam operasi pada waktu yang tepat dan tepat. Tiket. Dokumen yang diciptakan oleh operator kendaraan umum atau agen perjalanan untuk menyatakan bahwa seseorang telah memesan sebuah kursi di sebuah kendaraan. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya. Seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil, kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti skoci. Near Field Communication atau NFC adalah perangkat komunikasi dengan teknologi berbasis konektivitas nirkabel berbasis RFID yang menggunakan induksi medan magnet untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat elektronik dalam jarak yang dekat. NFC bekerja antara dua perangkat yang berdekatan pada jarak beberapa sentimeter. Setelah disambungkan, telah dibuat dalam hitungan detik. Informasi dapat ditukarkan antar dua perangkat baik menggunakan NFC secara langsung atau melalui teknologi nirkabel. Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Adapun lokasi penelitiannya, saya mengambil lokasi penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Harapan yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan, Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Langkah penelitiannya, metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dari operasionalisasi variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data atau survei. Model penelitian diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau teknik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dan dalam memecahkan suatu permasalahan atau mencapai suatu tujuan. Adapun metode penulisan digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif. Dengan metode ini, penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis, sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung menyusun laporan penelitian. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari, sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tertentu dan kapal dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Analisis sistem. Analisis sistemnya merupakan kegiatan menguraikan suatu sistem informasi yang utuh dan nyata ke dalam bagian-bagian atau komponen-komponen komputer yang
yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah-masalah yang muncul, hambatan-hambatan yang akan mungkin terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga mengarah kepada solusi untuk memperbaiki maupun mengembangkan ke arah yang lebih baik dan sesuai kebutuhan serta perkembangan teknologi. Analisis sistem lamanya. Dalam sistem lama, pemesanan tiket masih menggunakan cara konvensional, di mana para penumpang membeli tiket di loket, kemudian membayar langsung ke petugas loket, dan mendapatkan bukti pembelian berupa tiket, dan tiket tersebut dipegang oleh masing-masing penumpang selama perjalanan menggunakan kapal. Pengarsipan dalam penjualan tiket masih menggunakan buku serta alat tulis. Hal ini tentu tidak praktis dalam mengolah data. Pada penjualan tiket pun sulit dapat diketahui jumlah penjualan tiket yang terjual. Analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan sistem fungsional. Dalam membangun aplikasi transportasi ini, digunakan metode perancangan berorientasi objek. Pada dasarnya, perencanaan objek memberikan kemudahan dalam hal perawatan atau maintenance dan pengembangan sistem lebih lanjut. Selain itu, perancangan aplikasi sistem ini menggunakan metode perancangan berorientasi objek dengan menggunakan UML, Unit Modeling Language, untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan sistem. Yang kedua, kebutuhan non-fungsionalnya. Spesifikasi perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi Windows 10, J2 SE SDK, J2 Standard Edition Software Development Kit versi 1.1.7.0. Yang ketiga Android Studio versi 3.6. Yang keempat Dreamweaver 8. Yang kelima ADF, Android Virtual Device. Spesifikasi perangkat kerasnya, laptop atau komputer yang berspesifikasi Intel Core i5. Yang kedua RAM 4GB. Yang ketiga harddisk 500GB. Yang keempat mouse dan keyboard. Yang kelima smartphone Android versi 4.3. Adapun analisis sistem barunya, yaitu penelitian ini mencoba membuat suatu aplikasi perancangan sistem informasi dan pembelian tiket kapal secara online menggunakan perangkat NFC. Perangkat NFC merupakan perangkat komunikasi dengan teknologi berbasis konektivitas nirkabel berbasis RFID. RFID menggunakan induksi medan magnet untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat elektronik dalam jarak yang dekat. Hasil perancangan berupa aplikasi pada sisi klien dan sisi server. Sisi klien pada perangkat mobil menggunakan sistem operasi Android dan sisi server menggunakan aplikasi web untuk menyimpan dan mengolah data transaksi penjualan tiket, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan transaksi penjualan tiket kapal secara efektif. Perancangan antarmukanya, yaitu perancangan antarmuka terbagi menjadi dua, yaitu perancangan output atau keluaran dan perancangan input atau masukan. Berikut ini dijelaskan perancangan output dan perancangan input yang ada pada sistem ini. Perancangan outputnya. Perancangan output merupakan perancangan keluaran dari sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan sistem. Berikut ini keluaran dari sistem yang akan dibangun. 1. Laporan jumlah penumpang. 2. Laporan penjualan tiket. 3. Laporan pendapatan per hari. 4. Laporan keluhan penumpang. Perancangan inputnya. Perancangan input merupakan perancangan masukan dari sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan sistem. Berikut ini beberapa perancangan keluaran dari sistem yang akan dibangun. 1. From input data penumpang. 2. From input data pesanan dan booking tiket. 3. From input data kapal. Ya, sekianlah hasil presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.